Halo Sobat Quran Imarium yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yus Fernandes Somatus dalam Renungan Harian Rabu 11 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang mengajar para muridnya tentang bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya para murid bertindak atau bersikap terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan, saudara-saudarinya yang melakukan kesalahan. Dalam pengajaran Yesus katakan, kalau saudaramu melakukan suatu kesalahan, maka tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau dia tidak mendengarkan dan juga tidak berubah, maka panggillah lagi 2 atau 3 orang lainnya untuk duduk bersama dan juga menegurnya. Kalau ternyata dia tidak mendengarkannya lagi, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan kalau sudah disampaikan kepada jemaat, lalu orang itu tidak berubah, tetap saja dalam kesalahannya, tetap merasa dirinya benar, anggaplah saja dia tidak mengenal Allah. Atau anggap saja dia sama seperti para pemungut cukai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jadi di sini Injil pada hari ini bercerita tentang bagaimana mestinya kita bersikap atau bertindak terhadap mereka yang melakukan kesalahan, terlebih dalam soal menegur mereka yang melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Jadi Yesus mengingatkan betul bahwa kalau mau menegur, jangan langsung di depan umum, jangan langsung di forum yang luas, jangan langsung di forum publik. Tapi Yesus katakan, kalau kita mau menegur, pertama-tama harus secara personal, antara Anda dengan yang melakukan kesalahan, antara saya dan dia yang melakukan kesalahan. Jadi ada tahap-tahapnya. Yesus katakan tadi, yang pertama cukup 4 mata. Kedua, kalau ternyata tidak berubah, tetap saja melakukan kesalahan yang sama, ajaklah 2 atau 3 orang. Kalau itu tidak juga berubah, baru sampaikan kepada halayak umum, forum yang lebih besar. Nah, kebanyakan dari kita melompati tahap-tahap itu. Kita tidak menegur secara personal, tidak juga mengajak beberapa orang diskusi, lalu memberikan masukan-masukan, tidak. Tapi kita langsung kepada suatu judgment, suatu penghakiman, dan kita sampaikan ke halayak umum, ke hadapan publik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sangat disayangkan apabila dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melompati tahap-tahap yang sudah ada itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau memberikan masukan, kalau kita mau memberikan suatu teguran, kalau kita sampaikan di hadapan umum, di depan orang banyak, tentu yang bersangkutan, yang melakukan kesalahan itu tidak akan menerima teguran itu. Sebaik apapun teguran kita, sebaik apapun nasihat kita, tapi kalau kita menyampaikan di saat, di waktu, dan di tempat yang salah, maka teguran itu hanya akan memperkeruh keadaan, hanya akan memperbesar persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih bijak dalam memberikan teguran, dalam memberikan masukan-masukan. Kebanyakan dari kita memberi teguran justru bukan untuk memperbaiki orang yang melakukan kesalahan, tapi untuk mempermalukan yang bersangkutan. Kita menegurnya di depan umum, kita mewartakan segala dosa dan kesalahannya di hadapan orang banyak, padahal yang bersangkutan belum tentu tahu apa yang menjadi kesalahannya, apa kekeliruan yang sudah dibuat. Dia belum tahu, tapi kita sudah mewartakan semua kesalahannya di hadapan orang. Dan dengan demikian, pada akhirnya kita tidak berusaha untuk memperbaiki orang itu, tapi kita hanya akan mempermalukan yang bersangkutan. Dan kalau itu yang terjadi, ya tentu yang bersangkutan akan sangat-sangat marah, akan sangat-sangat tidak suka, dan juga
akan acuh tak acuh, tidak mempedulikan apa yang kita sampaikan. Sebaik apapun itu, saya katakan tadi, kalau kita menyampaikan di tempat yang salah, waktu yang salah, maka hanya akan memperkeruh keadaan, hanya akan memperbesar persoalan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih bijak lagi, terlebih dalam memberikan suatu teguran, memberikan masukan dan nasihat. Nasihat yang baik disampaikan di waktu yang tepat, cara yang tepat, bahasa yang tepat, akan menjadi suatu teguran yang sangat-sangat memberi pengaruh terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Mereka pasti akan mendengarkan dan mereka akan berubah. Dan satu lagi, ketika kita memberikan teguran, jangan sampai kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang paling sempurna, paling baik. Kalau itu yang ditangkap oleh yang bersangkutan, itu yang ditangkap oleh orang yang melakukan kesalahan, tentu nasihat baik yang kita sampaikan tidak akan banyak berguna baginya. Karena dia hanya akan melihat bahwa kita ini adalah pribadi yang sombong, yang sok hebat, yang sok benar, sok baik, bukan sungguh-sungguh baik. Semoga sekali lagi kita semakin bijak dalam berelasi dengan orang lain, terlebih mereka yang berbuat suatu kesalahan dan kekeliruan di dalam hidupnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk dukungan Anda selama ini yang sudah mengikuti renungan harian dengan setia dan juga sudah memberikan like, komen, dan juga telah membagikan renungan ini kepada kenalan, sahabat, kerabat, dan lain-lain. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga channel ini terus bertumbuh menjadi channel yang bisa membawa berkat bagi orang banyak. Amin.